KSP MUAD. Mudah-mudahan ini ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan ilmunya pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, terus juga teman-teman yang mungkin akunnya baru jadi dan belum tahu, ya kan, bisa jadi, apa namanya, bermanfaat. Bisa jadi maksudnya besok bisa diterapkan di hari besok karena kan besok udah buka lagi ya pasarnya ya. Tadi kan libur karena liburnya ada pemilihan. Nah, mungkin di sini teman-teman pasti ada yang milih juga ya. Nah, nah kalau di Jogja mah tadi nggak ada. Yang adanya Bantul, Sleman, Kulon Progo ya tadi. Nah itu. Golput. Nah insya Allah bisa udah mulai buka. Ingat ya teman-teman untuk jam bukanya itu dari jam 9 sampai jam 3. Itu hari Senin sampai Jumat. Terus kalau ada tanggal merah di antara itu juga libur. Terus Sabtu Minggu itu juga libur. Nah, itu ya teman-teman. Terus ini sebentar saya izin mempresentasikan. Sini udah siap ya teman-teman untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Mungkin kalau perlu dicatat ya dicatat boleh atau diingat-ingat juga boleh. Jadi fleksibel aja. Bentar ini saya presentasi dulu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Udah ya, oke. Oke, mumpung ini kelamaan juga nanti keburu malam ya. Nah, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di atas limpahan rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di malam hari ini dengan acara sharing online memahami lebih paham berinvestasi di pasar modal. Tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliaulah kita dibawanya dari zaman yang tidak ada teknologi dan kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, alhamdulillah. Nah, di sini kami dari KSP MUAD akan mensosialisasikan kembali kepada teman-teman semua anggota KSPM baik yang masih baru ataupun yang sudah lama ya berinvestasi di KSPM agar bisa lebih paham lagi bagaimana sih caranya bertransaksi terus caranya top up dan lain sebagainya. Nah, karena eh, banyak dari anggota juga yang bertanya-tanya bagaimana cara top up dan cara jual dan beli dan lain sebagainya. Walaupun dulu di awal udah pernah dijelaskan ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan lagi. Bisa dipahami ya teman-teman. Terus mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat. Terus juga teman-teman silakan bisa ya buat daftar pertanyaan boleh ataupun nanti di tengah jalan pas saya presentasi teman-teman bisa tanyakan silakan ditanyakan ya. Terus nanti juga ada rekan-rekan dari KSPM WAD yang akan membantu saya juga untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Baik, lanjut. Nah, untuk yang pertama ini intinya maksudnya dari KSPM WAD masih membuka open recruitment ya teman-teman. Nah, ini merupakan hari terakhir oprek pengurus KSPM WAD. Jadi yuk segera mungkin teman-teman kalau ingin bergabung maksudnya bisa untuk belajar lebih dalamnya lagi tentang KSPM itu ayo bisa silakan. Nah, apa aja sih yang ada di kepengurusan KSPM itu? Nah, yang pertama itu ada BPH. BPH itu apa sih? Badan Pengurus Harian. Nah, di dalam Badan Pengurus Harian itu ada yang pertama ketua, terus
wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini tugasnya untuk BPH itu adalah untuk administrasi. Jadi mungkin apabila ada acara ya kemarin ya acara sama KSP acara sama FAC ataupun ada acara sama FBEI ataupun dari fakultas lain kayak gitu. Nah, nanti yang mengurus itu adalah BPH. Ya, jadi apa namanya untuk administrasinya. Lalu yang kedua itu ada Litbang. Litbang itu adalah penelitian dan pengembangan. Nah, di sini penelitian dan pengembangan itu adalah dia tugasnya bagian ini apa kalau kita ada info-info atau materi-materi yang baru, terus ada juga mungkin pembaruan sistem atau lain sebagainya. Nah, nanti dari Litbang akan menginformasikan juga dan memberikan pada teman-teman untuk edukasinya. Lalu yang ketiga ada PSDA. Nah, PSDA itu adalah pengembangan sumber daya anggota. Nah, di sini tugasnya PSDA itu adalah bagian administrasi untuk anggota-anggota, baik yang udah lama maupun yang baru ya. Dari terus juga apa namanya? Nanti apabila ada lomba-lomba di luar gitu ya, nah nanti bisa didampingi oleh PSDA. Jadi nanti anaknya dari PSDA ini bisa ikut jalan-jalan nih, ya kan? Jadi kalau ada lomba kayak yang saya jelaskan tadi ya, mungkin ada lomba apa namanya, lomba trading, lomba stock lab, nah terus lomba debat dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa didampingi oleh BSDA ini. Lalu yang terakhir itu ada namanya Kominfo. Kominfo itu adalah komunikasi dan informasi. Nah di sini itu adalah apa ya? Penyambung tali silaturahmi, ya, baik dari internal maupun eksternal kampus. Jadi Kominfo ini mungkin ada kalau ada undangan ya dari KSPM lain itu nanti bisa mewakili. Jadi dari KSPM WAD untuk hadir di sana. Jadi kadang ada juga undangan dari FAC Sekuritas atau dari BI, nah itu datang. Terus biasanya acara-acaranya dari BI atau FAC itu di hotel kayak gitu. Jadi contohnya kayak dulu ada acara buka bersama gitu, nah nanti bisa ikut kayak gitu. Terus kalau yang bagian internalnya nanti um, apabila ada acara-acara dari kampus, jadi misal kalau kampus mengundang komunitas-komunitas atau mengundang apa namanya ada pertemuan atau rapat kayak gitu nanti dari Kominfo bisa mewakili juga. Nah, itu ya teman-teman, ini untuk pendaftarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Desember 2020. Terus untuk wawancara dan tes online-nya tanggal 13, pengumuman tanggal 16, dan upgrading pengurus barunya tanggal 20 Desember. Nah, di wawancara dan tes online ini teman-teman nggak usah takut ya. Jadi, apa ya, dibawa santai aja kayak sama kayak kemarin lah. Jadi kayak pas kita awal kemarin pas open rekrutmen anggota itu. Terus untuk tes online-nya juga nggak perlu takut. Maksudnya pasti materinya itu udah ada di apa namanya yang udah kita pelajarin. Terus juga materinya mungkin bisa teman-teman cari juga nanti di apa namanya di Google kan pasti juga banyak kayak gitu. Itu ya nanti kalau misalnya ada hal yang ditanyakan bisa menghubungi Mas Tata atau Mbak Destri. Terus untuk upgradingnya nanti juga di acara ini kalau yang apa namanya teman-teman yang di Jogja nanti bisa uh, kita ketemu di kampus. Maksudnya nanti kita juga bisa memperkenalkan kayak sekre kita itu di mana, seperti apa, isinya apa aja ya kan. Terus di lab juga nanti kita tunjukkan lab pasar modalnya yang mana kayak gitu. Terus juga kita ajarkan juga mungkin untuk main stock labnya, terus juga untuk transaksi, investasi dan lain sebagainya akan diajarkan juga. Nah, nanti itu di upgrading ya teman-teman. Di mana misalnya tempat makan restoran mana gitu kan. Nanti bisa. Nah, itu ya teman-teman untuk open recruitment. Lanjut. Nah, di sini ini adalah ini ya pengurus-pengurus yang saat ini menjabat ya kan. Nah, dari pembina pas sudah ada Pak Denny, terus ketuanya saya, wakil Mas Isan, sekretaris ada Mbak Destri, dan bendahara Mas Tata, untuk litbang ada Mas Hafid dan
Mbak Nuratni dan Mbak Yumna. Terus untuk Kominfo ada Mas Bayu dan Mbak Silvi. Untuk PSDA ada Mbak Fadilat, eh, Rizky Fajar dan Saifuddin. Nah, berikut ini kegiatan-kegiatan dari KSPM ya teman-teman. Jadi KSPM itu nggak gebut-gebut amat sih ya kan. Tapi nggak berhubungan tentang apa ya, cuan-cuan dan cuan gitu ya enggak ya. Tapi kita juga ada agenda yang di pojok kiri itu kita ada sosialisasi pasar modal ke SMP kalau salah ini dulu. Jadi kita juga ada acara apa ya, pengabdiannya juga. Terus juga kita ada juga KSPM Goes to Kelas. Jadi kita ngisi juga di kelas-kelas ya. Jadi nanti dari dosen akan mengizinkan untuk KSPM untuk mengisi di kelas-kelasnya. Ya, contohnya dulu kayaknya udah ada juga yang mungkin dari prodi manajemen, ya itu juga ada kelas-kelasnya. Terus juga ini kita ada kunjungan ke BI Jakarta. Nah ini mungkin teman-teman pernah lihat gambarnya ya, itu ada bola di atasnya itu. Ya. Nah itu kita udah kunjungin. Alhamdulillah kemarin sebelum corona. Terus yang pojok yang kiri ini itu adalah acara ini apa, literasi keuangan dari OJK. Jadi OJK datang ke kampus kita, lalu kita menyambut. Nah, nanti di sini akan dijelaskan untuk literasi pengetahuan keuangannya. Lalu juga di pojoknya yang kanan ini itu rapat KSPM dengan KSPM UAD dengan KSPM yang bekerja sama yang untuk agenda kita yang visit BI dan emiten. Itu dari ada dari UST, ada dari UNY, seperti itu. Next, nah, lanjut. Nah, ini juga cara kita juga ini di lab ini ya, di lab pasar modal kita. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita itu sebelum corona. Sebelum corona itu kedatangan dari FAC Sekuritas yang tengah itu adalah Pak Heri Gunawan, Kepala Divisi Syariahnya FAC Sekuritas. Insya Allah mungkin Jumat the next lah. Nanti akan kita undang juga untuk ngisi acara kita. Itu juga ada mahasiswa-mahasiswi dari luar negeri. Dari ada dari Thailand. Itu kemarin magang di FAC Sekuritas, terus datang dari apa namanya, datang ke sekre kita dan ke lab kita. Nah, di bawah ini juga foto dokumentasi acara kita. Wah, seru banget pokoknya. Jadi ada ilmu baru, pengalaman baru ya kan, sambil jalan-jalan ya kan. Terus juga yang di atas ini, nah itu kita lagi makan ya kan. Ya, agak sombong dikit ya. Nah, itu juga ini acara buka bersama kalau nggak salah. Nah, buka bersama FAC sama BI. Ini dihadiri oleh KSPM-KSPM yang bekerja sama dengan FAC Sekuritas. Jadi yang kerjasama itu juga banyak. Ada dari UMY, UAD, UNY, Unisa, UST, kayak gitu. Nah, terus juga di bawah pojok ini adalah acara-acara edukasi kita juga. Tapi karena masih pandemi, kita masih apa lewat yuk, bisa gabung sama KSPM UAD, nanti bisa klik ya link yang udah dikirim di grup ataupun link ini juga bisa. Nah, dengan menjadi pengurus akan banyak sekali ilmu yang akan didapatkan. Bukan tentang berinvestasi saja, namun juga akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan berkesan yang belum tentu didapatkan di perkuliahan, seperti skill berorganisasi, skill berbicara di depan umum, yang ketiga skill berkenalan dan bekerja sama dengan KSPM univ lain, skill dalam membuat event, mengikuti RPS, mengikuti acara-acara baik di kampus, univ lain, hotel maupun di coworking dan lain-lain. Nah, di sini buat teman-teman semua pasti nggak bakalan ada ruginya kalau kita menjadi pengurus KSPM. Nah, jujur aja kalau dari saya itu dulu juga nggak tahu apa-apa ya kan tentang KSPM itu apa ya kan. Tapi saya coba dikit-dikit, terus saya
pelajarin ya kan. Alhamdulillah bisa. Terus juga ya, berbicara di depan umum ini terutama yang saya apa ya kan mungkin sama dosen ataupun dengan pengurus-pengurus lainnya terus dari terbiasa lah berbicara di depan umum. Alhamdulillah juga sekarang sering-sering ngisi juga sih ya. Jadi di acara-acara di luar maupun di dalam kampus. Nah, besok itu juga ada acara ini kerjasama sama Bima Wawade juga. Jadi manfaatnya banyak banget dan itu juga belum tentu di perkuliahan itu bakalan diajarkan. Nah, yuk. Nah, tadi udah untuk pengenalannya udah selesai ya. Jadi sekarang yuk lanjut ke materi. Nah, siap-siap ya teman-teman untuk menerima materi yang saya sampaikan. Nah, di sini ini saya mengumpulkan ini ya banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Masih pada bingung cara top up? Sudah transfer tapi saldo tidak masuk. Cek saldo bagaimana? Cara beli dan jual saham gimana? Cara nyairin keuntungan investasi gimana? Kalau akun kelok bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman KSPM tanyakan ini. Ya, jadi ini merupakan hal yang wajar ya kalau pertanyaan-pertanyaan ini karena ya mungkin masih baru ya kan, belum tahu bagaimana transaksinya dan lain-lain sebagainya. Nah, soalnya saya dulu juga di awal masuk ke SPM memang juga kayak gitu juga masih bingung ya kan. Kemarin juga pas akun saya awalnya sudah jadi pun saya juga coba-coba aja untuk beli ya kan. Ada dana 100.000 itu kan buat beli. Oh ternyata pas beli turun dikit terus dia naik lagi, wah kan seneng banget kan. Nah, jadi ada sensasinya lah jadi gitu. Terus juga akunnya juga bisa digunakan untuk memang untuk ini untuk investasi bisa untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, itu ya teman-teman. Terus ini ya teman-teman, cara top up. Nah, cara top up-nya itu gampang banget. Gampang dan simpel. Jadi kayak kita itu transfer biasa ke rekening. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ada pemberitahuan dari Gmail ya, lewat Gmail ya. Nah, pemberitahuannya kan contohnya seperti ini, ya kan. Nah, di situ kan ada tulisannya nomor rekening dana nasabah, ya kan. Nah, di sini angkanya 1202843429. Itu banknya Bank Penin. Nah, jadi kalau teman-teman mau transfer bisa apa namanya? Lewat rekening ini. Ini adalah ya rekeningnya teman-teman. Tadi tiap orang itu mempunyai rekening dana nasabah yang berbeda-beda. Kalau mau coba boleh nih di transfer di sini boleh kok. Nah, itu ya teman-teman cara top up-nya. Terus ini tahapan selanjutnya itu teman-teman bisa transfer biasa ke nomor ini, bisa ke ATM, M-Banking, GoPay, OVO dan lain-lain. Nah, ini langsung saya jelaskan juga. Kan kalau teman-teman kalau transfer biasanya gimana? Lewat ATM ya? Atau udah ada yang punya M-Banking? Nah, jadi sekedar sharing-sharing ya. Jadi kalau punya M-Banking itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya apa? Ya kalau enaknya itu kita transfer nggak perlu keluar rumah gitu kan. Tadi mungkin pas lagi sibuk atau kemana apa lagi di jalan gitu kan. Nah nggak sempet ini mau transfer ya itu bisa lewat M-Banking ya kan. Itu apa kayak kita dipermudah banget ya kan. Terus apa namanya kalau ngisi pulsa pun juga bisa kayak gitu di sini. Nah ini saya contohkan ini ya. Nah saya ini tadi siang barusan saya top up untuk dana apa namanya untuk investasi saya untuk persiapan besok beli saham lagi. Alhamdulillah ada rezeki. Nah ini saya ngisi 500. Tapi saya ngisinya ini ya agak ribet. Tapi ya lumayan sih ngirit-ngirit dikit ya kan. Kan kalau antar bank itu kan bayarnya 6.500 ya. Ada biaya adminnya ya, ya kan. Nah, di sini eh, saya apa ya? Ya muter-muter dikit lah. Tapi juga alhamdulillah bisa ngirit dana 3.000 ya kan lumayan 3.000 kan buat beli kopi dapat secangkir ya kan bagi para pengopi di burjo ataupun warteg ya kan. Nah,
lumayan 3.000. Nah, itu caranya kalau saya transferkan ke GoPay 500 itu. Terus nanti di GoPay itu saya transferkan lagi ke rekening saya itu, ke bank apa namanya? Ke bank Peninnya. Nah, itu. Terus biasanya kalau teman-teman udah transfer itu tidak otomatis langsung masuk ya, teman-teman. Jadi ada apa namanya? Ada jangka waktunya. Kalau teman-teman nggak konfirmasi itu maksimal eh, plus 2 baru masuk. Misalnya teman-teman nih transfer hari Senin, berarti masuknya Selasa, Rabu, berarti ini masuknya Rabu kayak gitu. Tapi kalau pengen cepet itu bisa. Nah, ini nanti caranya tak kasih tahu ya, teman-teman. Jadi di sini tahapannya sangat apa ya, top up itu sangat mudah sekali dan simpel sekali. Nah, ini tak perkenalkan juga tampilan awal ya dari aplikasi FAC di desktop. Nah, ini saya mengajarkan yang di desktop terlebih dahulu. Nah, kalau di desktop itu kayak gini ya. Terus, nih, udah transfer tapi nggak masuk. Ya, jadi tenang ya teman-teman, nggak usah panik, nggak usah langsung marah-marah ya kan. Nggak usah langsung chat pengurus pun juga nggak apa-apa ya kan. Nah, jadi tenang, uangnya itu nggak bakalan hilang. Jadi caranya itu bisa teman-teman fund deposit namanya, ya kan. Jadi caranya kalau fund deposit itu teman-teman kalau udah buka tadi apa namanya akun apa namanya FHC teman-teman. Nah, itu nanti klik di bagian order menu, ya kan. Order menu yang di atas pojok itu, ya kan. Terus nanti klik fund deposit. Nah, setelah teman-teman klik fund deposit ini, nah, lalu nanti akan muncul tulisan yang nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini adalah kayak apa ya? Kayak surat elektronik lah. Kita kayak ngechat ke adminnya langsung gitu. Di sini ada tulisannya ke Jakarta kepada yang terhormat bagian keuangan PT FAC Sekuritas. Dan di sini yang warna merah itu input jumlah dana yang telah disetor. Jadi misal tadi ya, saya udah ngisi nih 500.000, ya kan? Ya udah tinggal diketik aja 500.000. Terus ada tulisannya tuh date. Date itu adalah tanggal yang saat kita setor. Jadi misalnya saya nyetor ini hari ini tanggal berapa? 9. Ya udah kita klik apa ketik di situ tanggal 9. Nanti habis itu lalu di send. Nanti dikirim. Nanti nunggu paling enggak cuma 5 menit lah. Enggak sampai malah. Itu nanti saldo kita di portofolio akan masuk. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu apa kemudahan juga dari FAC Sekuritas. Tapi ini hanya ada di desktop ya teman-teman. Kalau di mobile enggak ada. Terus ini cara cek saldo. Mana juga pada bingung ya, cek saldo itu gimana ya kan. Nah, kalau di desktop itu kayak gini caranya. Teman-teman klik ini di menu di bawahnya menu bar itu kan ada tulisan portofolio ya kan, gambar dompet. Nah, kenapa gambar dompet? Karena portofolio itu adalah uh, tempatnya aset-aset kita itu ada di situ. Aset-aset kita itu apa aja ya? Uang cash ya kan. Terus juga ada sahamnya kita yang udah kita beli. Nah, itu ada di portofolio semua. Jadi semua itu apa ya? Rinciannya itu udah ada di portofolio itu kayak ya dompet kita bisa kita lihat saldonya berapa, ada dana berapa bisa ditarik enggak kayak gitu. Terus masukkan PIN ya kan tadi kalau udah masuk klik portofolio masukkan PIN terus akan nanti terbuka. Nah, terbukanya tuh juga kayak gini ya teman-teman. Terus HB berapa ya kan nanti ada nama nasabahnya. Tapi nanti nama nasabahnya dicocokin ya. Jangan sampai misalnya teman-teman nih login ya kan terus ada apa namanya nama nasabahnya beda ya kan. Wah, ya berarti itu mungkin ada kesalahan. Nah, nanti bisa menghubungi adminnya dari FAC. Tapi biasanya nggak mungkin salah sih kayak gitu. Terus juga di sini ada tombol-tombol ya teman-teman. Ada refresh. Nah, nanti teman-teman bisa refresh nih. Kayak mungkin tadi saldonya habis di fund withdraw itu nggak masuk. Nah, nanti di refresh. Nanti kalau dipencet di refresh ini nanti akan masuk dananya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ada tulisannya cash ya. Cash itu adalah uang cash yang tersedia saat ini. Jadi teman-teman kalau misalnya baru top up itu nanti uangnya masuk di sini di cash. Terus ada di sini cash on T+3. Itu adalah saldo yang bisa teman-teman gunakan untuk membeli saham.
Jadi gini, teman-teman misalnya trader ya. Nah, kalau trader itu kan beli saham nih ya kan. Habis itu nanti langsung dijual mungkin dalam waktu tertentu. Misalnya belinya jam 9 pagi ya kan. Mau dijual jam 1 itu bisa. Terus nanti kalau jam 1 mau beli lagi itu bisa langsung aja. Jadi kalaupun di sini apa namanya uang cashnya udah nggak ada, tapi di cash on T+3-nya masih ada, nah itu nanti bisa langsung buat beli saham lagi. Jadi misalnya udah jual Sido nih, mau beli Smartfren misalnya, ya udah langsung beli itu bisa. Jadi nggak harus nunggu 2 hari, 3 hari setelahnya itu nggak usah. Nah itu nanti cash on T+3 ini kalau misalnya pun teman-teman nggak digunakan itu nggak apa-apa. Nanti maksimal itu 3 hari setelahnya itu akan masuk naik ke cash ini akan jadi cashnya teman-teman yang bisa nanti teman-teman tarik saldonya untuk pencairan. Terus di sini ada ya ini contohnya ya teman-teman saham Sido muncul ya. Jadi apa namanya ini harganya dia beli 500 harga terakhir 600 ya kan. Belinya ini contoh ya ini bukan akun saya ya kan. Jadi ini hanya contoh aja. Ini belinya 10. 10 ini adalah 10 lot ya teman-teman. Satu lot berapa? Satu lot itu ada 100 lembar saham. Ini average value-nya 500. 500 itu dari mana? 500.000. Ya 500 kali 100. Kan satu lembarnya kan ini harganya harga per lembar ya. Jadi dikali 100 kan ketemunya apa namanya 500.000. Nah, sekarang harganya berapa? Harganya 600 ya kan? Berarti kita untung berapa? Untung 100.000. Wah, lumayan kan? Nah, di sini yang tak maksud itu keuntungan. Nah, keuntungan itu apa namanya? Capital apa? Capital gain apa capital loss? Ada yang tahu enggak? Keuntungan selisih dari harga beli dan harga jual. Nah, ayo apa? Capital gain. Nah, jadi di sini keuntungannya. Terus di sini ada persenannya ya. Berapa persen sih keuntungannya? Nah, itu adalah 16,6%. Nah, terus nah di sini adalah resum saham yang dimiliki ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus ini teman-teman, cara jual dan cara beli. Ingat lagi ya teman-teman, saya tak henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan apa ya? Jangan beli saham di jam-jam segini ya kan. Nah, pasarnya udah tutup. Ya contohnya kayak teman-teman lah, kalau misalnya beli sayur misalnya jam segini ya kan, apa ya udah nggak ada ya kan, udah sepi ya kan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi ya kita umpamakan juga lah kayak pasar-pasar pada umumnya ya kan. Nah, di sini cara jual dan belinya itu ini untuk contohnya untuk jual dulu ya. Untuk beli buy, untuk beli. Jadi di aplikasi itu di desktop itu ada tulisan di sini buy ya kan. Nah, nanti kita klik ini. Nanti kalau sudah klik itu di sini ada apa namanya eh, kolom untuk membeli ya kan. Nanti kita klik di sini. Ini untuk apa namanya saham Sido. Nanti kita diketik aja kodenya ya teman-teman. Pasti kan teman-teman udah tahu lah ya untuk kodenya. Sido itu Sido muncul. ANTM itu apa? Antam ya kan. GIAA apa? Garuda Indonesia ya kan. Nanti teman-teman apa ya kalau udah terbiasa itu pasti akan tahu kayak perusahaannya itu apa aja ya kan. UNVR itu Unilever. Nah, jadi kalau teman-teman kan misalnya nih, oh sabunnya habis ya kan. Lihat nanti beli Unilever, wah berarti aku makai Unilever terus pas makan mie Indofood, wah ICBP nih. Ya. Nah, kayak gitu. Serunya investasi itu kayak gitu. Terus lanjut lagi, di sini ada tulisan price ya, teman-teman. Mungkin bisa di zoom ya kalau yang lihat HP ya. Nah, di sini ada price. Price itu adalah harga ya, teman-teman. Harga saham yang mau teman-teman beli. Di sini ada contohnya harganya itu berapa? 675 ya. 675 tuh ini ya, teman-teman. Nanti kalau mau beli itu klik aja di sini, di tik gitu ya, gitu. Diklik aja. Nanti otomatis dia naruh di bagian price. Kalau teman-teman pengen cepet dapat ya kan, itu belilah di harga over.
di harga ini 680. Ini teman-teman nggak perlu antri, langsung dapat sahamnya. Contohnya kayak Mas Isanuddin ini ya. Ini Mas Isanuddin juga sedang bergabung ini kan. Mas Isanuddin sering bilang kan HK, HK. Nah, HK itu apa? HK itu hajar kanan. Hajar kanan tuh kata Mas Isanuddin ini ya kan. Nah, ini diklik di sini nih, bagian offer nih. Nah, biar kita tuh dapat sahamnya. Kalau kita cuman ngeklik di bagian bid, ya udah kita ngantri. Itu juga kemungkinan untuk dapatnya pun kecil, tapi kemungkinan untuk dapatnya juga bisa ada gitu loh. Cuman untung-untungan aja. Tapi kalau teman-teman ya, kalau udah ngeklik di bid, terus kalau udah send untuk buy, itu saldonya teman-teman otomatis apa ya, tertahan. Jadi teman-teman kalau mau beli yang lain, misal dinaikin harganya nih, terus mau send lagi, misalnya dananya kurang, itu nggak bisa. Teman-teman nanti harus cancel namanya, cancel, nge-withdraw namanya, nge-withdraw di apa, kan di bawah ini, di bagian item-item ini ya, di bagian item-item ini nanti ada tulisan-tulisannya. Jadi teman-teman sahamnya tuh open. Kalau open itu dia masih apa ya, udah di dalam antrian lah ibaratnya ya kan. Terus kalau match ada tulisannya MATCH, match. Match itu berarti sahamnya udah klik, udah kebeli. Nanti bisa dicek di portofolio. Terus ada juga nanti bisa, misal kalau belum jadi-jadi nih, bisa teman-teman klik di sana ada tulisannya withdraw. Kalau withdraw itu kayak kita cancel, nggak jadi beli. Itu bisa. Nah, kalau nggak jadi beli itu nanti berarti saldonya nanti bisa balik lagi. Terus bisa untuk beli saham yang lainnya. Di sini macam-macam harganya. Jadi di sini tuh harga apa ya? Kayak kemarin udah tak jelasin ya, bid offer itu kayak penawaran dan uh, harga tawar atau beli gitu loh. Nah, jadi di sini ada yang hijau-hijau ini harga orang apa namanya? Harga orang jual. Jadi kan orang jual kan pasti pengen untung ya kan? Nah, dia jual harga-harga segini. Nah, di sini yang merah ini harga beli. Jadi pembeli-pembeli itu ya pada di sini, aku nawarin, aku pengen harga segini ya kan. Kalau nggak mau nggak jadi. Ya. Kayak emak-emak aja ya kan. Nah, di sini apa namanya? Di bid ini harga tawar menawarnya. Nanti kalau dia udah klik misalnya di harga 675, jadi 675 bakalan kepindah nih ke sini gitu, dan terus berputar dan berputar kayak gitu. Nah, untuk beli sudah paham lah ya. Nah, terus lanjut untuk jual. Nah, untuk jual itu di sebelahnya. Nah, nanti warnanya hijau ya, teman-teman. Bukan merah, ingat-ingat loh ya. Kalau merah itu berarti buy atau beli. Kalau hijau itu berarti sell atau jual. Nanti klik bagian sell, ya kan? Terus di sini akan muncul juga saham yang teman-teman pilih, yang mau teman-teman apa namanya? Teman-teman jual. Contohnya di sini PNBS. PNBS itu Bank Panin Syukur, Bank Panin Syariah. Di sini ada kode saham yang akan dijual. Terus di sini ada pilih harga jual sesuai teman-teman inginkan. Terus di sini ada volume atau lot yang teman-teman mau jual. Jadi misal teman-teman punya 3 nih saham ya kan. Tapi teman akunnya teman-teman tuh syariah ya kan. Terus teman-teman salah ngeklik nih, ternyata 4 ya. Nanti otomatis tertolak kan, teman-teman cuma punya saham 3 ya kan, 3 lot. Kalau mau dijual 4 ya satunya punya siapa ya kan. Nah, itu nanti otomatis tertolak. Terus di situ ada tulisan juga, di sini ada tulisan cash. Cash itu adalah indikator jumlah dana yang tersedia. Jadi dari teman-teman nanti kalau dia klik jadi beli, nanti dia tulisannya juga match gitu ya kan. Nanti akan masuk di cash ini. Terus ini klik send untuk mengirim permintaan. Jadi kalau teman-teman belum bikin apa, belum nge-send, belum klik send ini, berarti teman-teman belum dapat apa namanya? Beli ya. Sell ding ya. Sell lah, belum dapat jual sahamnya. Nanti di sini juga akan ada daftarnya di sini. Kalau teman-teman udah transaksi nanti daftarnya di sini. Besok tak kasih contoh ya, teman-teman. Soalnya kan sekarang udah tutup pasarnya, jadi belum bisa ngasih contoh. Nah, nanti ada statusnya di sini. Udah deal jualnya atau belum kayak gitu. Nah, jadi mudah banget ya.
untuk jual dan belinya. Teman-teman nggak usah ngeklik kemana lagi. Jadi cuman ngeklik nama emiten yang mau teman-teman jual, harganya mau berapa, harganya bisa milih di sini ya teman-teman. Kalau pengen cepet laku, harga jualnya ya berarti ditaruh di harga bid, di harga ini. Kan banyak orang ngantri nih. Kalau teman-teman ngasih ya ngasih, otomatis kejual kayak gitu. Terus sama tadi juga tadi kalau buy itu berarti beli di harga over biar dapat kayak gini tadi ya. Beli di harga over biar dapat cepet. Nah, kalau saya ini ya sekedar sharing aja ya. Kalau saya itu orangnya nggak suka ngantri. Iya ngantri ini loh maksudnya ngantri beli saham loh ya kan. Ya, kalau bisa cepet ngapain lama ya kan. Maksudnya kan cuman selisih 5 rupiah, 5 rupiah 5 kali 100 kan 500 ya kan. Ya, cuman selisih 500 aku rela-relain nunggu ya kan. Nah, kan jadi apa namanya ya nggak sabar lah greget lah gitu kan. Nah, langsung aja di harga over kayak gitu. Terus juga kan kalau saya kan jangka panjang ya. Jadi kalau jangka panjang itu ya udah ada dana beli, ada dana beli. Jadi kayak tadi saya udah top up ya. Ya udah besok mau misalnya mau beli nih, mau beli Sido ya udah harganya berapa mau 800 kek, 900 kek ya kan. Kita beli kayak gitu. Terus ini udah selesai teman-teman. Nah, ini juga banyak nih pertanyaan dari teman-teman cara mencairkan keuntungan investasi. Nah, teman-teman pasti ini ya udah apa ya? Ya mungkin yang masih baru belum belum apa ya? Keuntungan belum ada lah ya mungkin. Atau enggak mungkin saldonya yang 100.000 masih nempel di portofolionya belum dipakai ya kan. Nah, dipakai aja nggak apa-apa. Nah, besok kalau udah ada keuntungan itu caranya gini ya teman-teman. Klik di bagian order menu pada menu bar, pilih fund withdraw. Bukan fund deposit ya, fund withdraw. Fund withdraw itu untuk menarik dana, ya kan? Terus yang kedua ini akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Jadi ada akunnya namanya siapa ya kan, nama nasabah, amount ini adalah diisikan dana yang akan di withdraw, yang akan dicairkan. Teman-teman mau nyairin dana berapa sih ya kan, taruh di bagian amount ini ya kan. Terus atur tanggal penarikan. Di tanggal penarikan itu kalau biasanya T+2, jadi maksimal 2 hari setelah teman-teman mengajukan mengajukan apa namanya untuk penarikan ini. Nanti habis itu kalau udah klik yang ini ya teman-teman, request withdraw. Nanti akan ada notif di sini di bawah kalau teman-teman mau narik dana. Nah itu nanti dananya kemana ya kan? Nah dananya itu masuk ke rekening teman-teman. Makanya dulu dimintain ini ya nomor apa namanya? Bukan nomor, buku tabungan, foto buku tabungan halaman depan ya kan? Kan itu kelihatan ya kan nomor rekeningnya atas nama siapa. Nah itu nanti akan masuk di rekeningnya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman nih mau nyoba dulu ya kan, apakah aku apa mau narik itu benar atau enggak ya kan, nanti masuknya ke rekeningku atau enggak ya kan, coba dulu nanti 100.000 ya kan, teman-teman bisa narik 100.000, nanti benar-benar masuk di tempatnya teman-teman enggak, kurang lebih 2 hari ya kan. Nah, nanti kalau misalnya enggak masuk berarti ada kekeliruan atau gimana, nanti bisa konfirmasi ke FHC Sekuritas atau ke KSPM. Tapi biasanya apa namanya untuk akun sama tabungan itu kalau di dalam prosesnya pembuatan akun ya itu harus sama dengan namanya dari nasabah itu. Jadi dari FHC Sekuritas juga pasti akan teliti. Lagian juga untuk dana itu bahkan akan di apa ya ketat juga. Ada perlindungannya juga, ada dari SKSE dan dari KP, ada juga dari SIPF kayak gitu. Nanti dicocokkan, ya kan pasti nanti akan masuk di saldonya teman-teman. Terus ini penting banget nih. Yang pertama, syaratnya ada saldo di bagian cash. Saldo di bagian cash itu yang mana? Yang ini. Saya saldo di bagian cash. Cash ini ya teman-teman. Yang bagian atas. Kalau di sininya nggak ada duitnya, ya berarti nggak bisa di ini, nggak bisa ditarik, ya kan? Narik apa? Duitnya siapa ya kan? Caranya nanti kalau biar ada cashnya di sini, ya nanti sahamnya teman-teman ya silahkan dijual gitu loh. Ya kan kalau mau dapat untung kan ya
ya jual beli aja ya kan. Nah, nanti ada di cash ini untuk apa namanya dananya teman-teman. Nah, nanti muncul di sini. Apa nanti ya sahamnya dijual dulu misalnya mau jual Sido nih. Aku udah inilah, udah untung. Udah dijual nih 110% apa 10 lotnya. Dapat 600.000 ya kan. Modal 500 dijual 600 ya kan. Nah, kan untung gitu namanya. Itu baru 10 lot. Coba kalau 100 lot misalnya, udah 6 juta. Ya kan. Nah, kayak gitu tuh. Perumpamaannya ya kan. Nanti cairnya di situ di apa namanya? Cash itu tadi. Ya mana ya? Nah, itu ya teman-teman untuk penarikan. Jadi nanti yang kedua ini pencairan maksimal plus 2 hari setelah fund withdraw. Jadi teman-teman kalau udah baru sehari gitu kan, ya jangan panik dulu. Dan nanti biasanya masuknya maksimal 2 hari. Terus dilakukan pada saat waktu pasar buka. Nah, kenapa ya kan? Nah, kan adminnya juga baru adanya pas pasar buka. Kalau pas ditutup ini ya udah. Ya kan adminnya juga manusia ya kan, masih pengen apa namanya main sama keluarga atau kumpul, mau makan, mau tidur ya kan, gitu. Terus yang keempat, perhatikan hari libur bursa juga ya teman-teman, hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Jadi kalau kadang ini ada juga teman-teman yang tanya juga, dia fund withdraw hari Jumat, hari Minggunya dicek belum masuk. Nah, pasalnya ini aku kasih tahu, ya kan T plus 2 gitu kan. Ya paling enggak, kalau enggak Senin ya Selasa gitu. Kayak gitu cara penarikannya ya teman-teman. Itu juga ini kalau akun kelok ya, ya ada anak orang ini. Nah, sesuai aturan baru dari FAC Sekuritas, demi keamanan dan perlindungan data konsumen, maka password dan PIN yang pertama, password merupakan kombinasi huruf dan angka. Dulu udah pernah dijelasin ya, misalnya kayak misalnya Rizky 1 2 3. Nanti kalau bisa teman-teman tuh cuman buat 2 password aja ya teman-teman. Jadi nggak usah ganti-ganti terus ada 10 macam. Nah, itu nanti akan meribetkan teman-teman sendiri. Jadi password itu cukup dibalik aja. Rizky 321. Nah, kan gampang. Jadi nanti kalau misalnya masuk nih, kok salah password tuh kayaknya udah betul ini. Nah, nanti dicoba yang satunya lagi. Oh, masuk ternyata. Nah, kadang banyak yang terjadi di kayak gitu. Terus juga perhatikan besar kecilnya. Kalau dulu juga ada yang debat ya. Oh, aku tuh udah bener masukin gitu kan. Aku nggak salah, aku tuh yakin banget gitu kan. Ternyata besar kecilnya kepencet caps lock-nya ya kan. Nah, itu pelanggaran juga ini ya kan. Masalah juga jadinya. Terus juga ini PIN juga merupakan kombinasi huruf dan angka. Jadi kalau bisa password dan PIN itu dibedakan ya. Jangan disamakan. Mungkin takutnya nanti ada yang temen-temenmu misalnya tahu, kamu ini nek password sama PIN itu sama ini ya kan. Nah, nanti kalau dia pas main apa namanya dia tahu kode apa namanya akunmu SAB misalnya saya SAB 5823, wah kodenya ini ya, dia nanti akan usil kayak gitu. Hati-hati juga ya teman-teman, jangan percaya juga sama teman-teman sendiri ya kan. Maksimal kesalahan input 3 kali. Yang keempat, apabila jaringan sedang lemot jangan dipaksakan untuk login. Nah, di sini juga banyak masalah juga. Mungkin karena cuaca ya, mungkin kayak hujan ya kan, atau ada pemadaman listrik kayak gitu. Kan kadang sinyal juga nggak stabil ya teman-teman. Jadi jangan dipaksakan untuk login. Jadi teman-teman harus memastikan juga koneksinya itu bagus atau enggak. Teman-teman pasti bisa ya ngecek ya di atas itu kan ada tuh bagian sinyal ya kan. Itu kan bisa dilihat nih ada kecepatannya. Nah, misalnya 154 kbps. Itu kan lagi kenceng ini. Nah, itu nggak apa-apa login. Terus kadang pun juga ada baru ngeklik 1 kali ya kan. Ternyata dia udah 3 kali ya itu kan karena sinyal juga. Terus juga kalau nggak yakin itu bagian remember me itu di apa namanya di nonaktifkan. Jadi kalau misalnya udah biasa ya misalnya kayak saya atau Mas Tata atau yang lainnya atau
apa namanya investor wadah lainnya itu kalau udah terbiasa mereka ini aja apa namanya masuknya udah pakai remember me ya, pasti dia udah sering transaksi ya kan, sering masuk pasti kan dia hafal kayak gitu. Terus ini juga teman-teman juga jangan panik, jangan marah-marah ataupun jangan apa ya nangis ya kan. Wah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Yang pertama, renungkan dalam hati. Apakah sudah diingat-ingat pesan dari pengurus KSP Muadi? Nah, jadi kita udah menjelaskan sebanyak ini. Apakah teman-teman ingat? Ya, nanti diingat-ingat lagi. Terus yang kedua, diingat-ingat lagi kalau masih 1 sampai 2 kali kesalahan, dengan sampai yang ketiga salah lagi. Jadi kayak gini, apa namanya? Masuk ya teman-teman. Satu kali 2 kali salah ya kan. Aduh, apa ya passwordnya ya ya kayak. Mungkin teman-teman aku juga mesen nih teman-teman. Jangan lupa untuk password, PIN, nomor rekening dan kode-kode lainnya itu jangan disimpan di HP doang. Kadang kalau HP itu ke ke restart ya namanya atau apa kebut atau apalah namanya itu ya. Yang data-datanya hilang ya itu nanti ya kasihan teman-teman, nanti datanya hilang semua gimana ya kan. Terus juga kalau perlu itu dicatat terus ditaruh di tempat yang aman. Mungkin di lemari, di bawah baju, ya kan? Atau di dalam dompet juga boleh, tapi dompet juga hati-hati sih. Riskan juga kalau hilang atau gimana ya kan. Ya taruh di lemari itu juga aman. Jadi kalau saya ada kayak gitu, ada 2 backup ya teman-teman. Jadi soalnya saya dulu juga pernah tak screenshot ya kan. Ternyata pas HP ku error kan, datanya hilang semua, wis hancur, hilang ya. Tapi aku alhamdulillah nyatet. Nah, aku udah nyatet itu jadi tahu oh ini kodeku ini. Sip, sip ya tinggal masukin aja. Kayak gitu. Terus yang ketiga kalau sudah salah juga ya game over. Jadi kalau udah 3 kali ya game over. Terus yang keempat itu menghubungi Mas Triatata Islami atau admin FAC Sekuritas di Telegram. Di Telegram itu kan ada ya yang sering-sering ngirim itu ya. Itu Mbak Ari. Ya, jadi Mbak Ari yang kemarin loh. Jadi teman-teman kalau yang kemarin ikut acara itu bisa menghubungi adminnya. Bentar guys, minum dulu guys. Mantap. Nah, menghubungi Mbak Ari ya yang di admin Telegram itu nanti akan direspon dan akan di apa ya diproses lah. Terus yang kelima harus bersabar karena FAC Sekuritas itu ya nasabahnya banyak ya kan. Terus mungkin juga permasalahan yang dihadapi yang kelok itu juga banyak ya kan. Jadi kan pasti satu persatu harus di reset ulangkan ya kan. Nanti kalau pas di reset ulang itu teman-teman biasanya ditanyain ini apa namanya user ID sama nama lengkap. Nanti otomatis akan dikirimkan ke email yang teman-teman daftarkan pada waktu open akun kemarin. Jadi teman-teman untuk open akun kemarin yang udah ngisi email ya, email itu harap dipegang, jangan sampai lupa password lah dan lain sebagainya. Soalnya apapun itu akan dikabarkan lewat email. Jadi kayak contohnya kayak teman-teman habis beli saham nih, nanti ada apa namanya bukti kepemilikannya. Jadi nanti ada secara elektronik dikirimin kalau misalnya habis beli nih, habis beli smartfriend ya kan. Nanti akan ada tulisan apa ada pemberitahuannya kalau teman-teman bakal apa habis beli smartfriend kayak gitu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, terus menghubungi kami itu bisa melalui WA, DM IG, via email, datang ke kos juga bisa nih. Bawa makanan yang banyak tapi. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mungkin bisa diskusi. Mas Bayu atau pengurus yang lain bisa mungkin memandu sambil saya bukakan yang lainnya. Monggo. Ini koneksinya. Nah, terus saya ingin lihatkan juga nih sebenarnya. Saya lihatkan email. Email kalau ada bukti apa ya? Transaksi.
Saya tak lihatkan. Soalnya lebih baik ini. Weh, kok Google Meet-nya nggak bisa? Guys, bisa di apa namanya suaranya biar tahu siapa yang tanya ya kan. Monggo monggo. Nah ini saya bentar. Nah ini teman-teman tak lihatkan. Kelihatan enggak? Nah ini contoh kalau udah apa namanya pembelian. Nah ini tak buka ya. Nah kemarin juga iseng-iseng itu karena ada rame kan di grup. Nah ini adalah bukti kepemilikan dari saham ya. Jadi di sini ada harganya ya kan. Kamu beli jumlah sahamnya berapa lembar. Nah, kemarin kan ada ternyata ada dana nyempil ya. Dana nyempil di saldo daripada nganggur ya kan. Mending tak masukkan ke mana namanya? Tak belikan buat beli perusahaan gitu kan pasti apa uangnya ada manfaatnya lah ya kan daripada nggak digunain ya kan. Kalau nggak digunain nanti uang nganggur. Nganggur di RDN buat apa? Ya kan? Untuk apa namanya? Untuk transaksi biar uangnya bekerja buat kita. Itu juga ada email-email lainnya juga. Coba ya. Contracting. Nah, di sini ada bukti-bukti pembeliannya. Sini ya teman-teman. Nah, sini juga ada. Ini ada bukti pembelian Smartfren, Sido, jumlah saham yang dibeli, ada harganya ya kan. Terus pembeliannya berapa harganya ya kan. Terus ada di sini PPN-nya, biaya bursa dan lain-lainnya. Itu juga nggak begitu besar sih menurutku. Cuman berapa rupiah kan? Cuma 300. Kan nggak begitu gede lah. Bisa teman-teman simpan. Ini bisa disimpan kan di email kan nggak bakal hilang kan. Kecuali kalau dihapus ya kan. Kaisan. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kemarin juga udah banyak belinya. Seroknya udah banyak juga jadinya. Ya udah kerasa aja kan. Walaupun sekarang friend jadi apa? Konven ya. Tapi kalaupun udah di apa menjadi konven kalau akun kita syariah itu saham smart friend-nya itu tetap kita miliki, cuman tidak ada di akun syariah kita. Jadi kalau mau jual itu bisa nanti menghubungi eh, pihak broker atau dalam di arti di sini yaitu FAC Sekuritas. Jadi teman-teman bisa apa namanya konfirmasi ke apa namanya ke FAC-nya langsung. Nanti konfirmasi misalnya Mbak, saya mau kan saya akunnya ini Mbak syariah ya kan. Saya punya saham smart friend mau jual. Nah, nanti dijualin di harga berapa? Nanti kita bilang harga kan harga baru misalnya berapa? Harga baru misalnya 80 ya udah harga 80 Mbak. Nah, biar cepet laku kan. Nah, langsung kayak gitu. Kayak gini nih, teman-teman. Saya beli PPRO ini sebenarnya sekalian apa ya? Buka kartu ini. Jadi mungkin buka kartu misalnya kayak apa sih yang tak beli sahamnya ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih. Saya beli PPRO, SIDO, PSBP, PPRO saya kemarin juga ada yang dari harga 50 juga ada. Ini cuma buat tambah-tambah aja sih. Tak bukakan. Udah ini buka-bukaan aja ya kan. Yang penting teman-teman apa ya?
sharing kita ilmunya pada nambah ya kan, terus berfaedah lah ya kan, walaupun libur-libur ya kan, tapi ilmunya nambah. Ini smart friend ya, harganya macam-macam. Terus kalau ada apa dividen ya teman-teman juga pasti belum tahu nih. Nah ini apa ini, Sido ya, udah nih kita buka aja. Jadi ini saham Sido yang terakhir saya miliki. Kemarin kan ada dividen sebanyak 12,50 ya teman-teman. Nah di sini ada perhitungannya, tanggal perdagangan tanggal 2, tanggal dividen tunainya dan pencairannya ya kan. Itu tanggal 18 nih. Sido saham balance-nya saya mempunyai 2.400 lembar ya kan. Ini gross amount itu apa, jumlah apa ya, pendapatan dividen yang saya dapat itu 30.000. Tag itu adalah apa yo? Tag itu adalah pajak. Pajak berapa biasanya? 10%. Nah, nanti 10%-nya jadi 3.000, yang saya dapat adalah 27.000 ya kan, lumayan dapat 27.000 ya kan. Buat beli smartphone pas lagi turun kemarin harga 5.000 misalnya. Ya bisa buat beli 4, bisa buat beli 5 lot. Ya kan lumayan. Ini yang namanya uang jajan. Uang jajan dari apa namanya? Dari dividen ya. Itu baru sedikit punyanya nih. Kalau udah punya banyak, bayangin aja. Nggak perlu kerja, di rumah aja ya kan bisa dapat uang jajan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih teman-teman. Terus jadi juga jangan lupa ya, kita masih buka oprek pengurus. Jadi teman-teman mungkin yang berminat nih buka gabung sama KSPM, nanti bisa menikmati juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekre kami. Kemarin juga baru datang unit baru komputer touchscreen, komputer sama itu komputernya udah ada CPU-nya langsung, jadi nggak yang gede-gede itu ya. Terus juga apa namanya, keyboardnya juga wireless, mouse-nya juga wireless, ada hard disk eksternalnya itu bisa dipakai, terus ada wifi-nya, silakan bisa dimanfaatkan. Terus di sekre itu juga ada buku-buku investasi, jadi di sana bisa teman-teman baca-baca ya kan, sambil duduk ya kan, nunggu mungkin ada kuliah jam kosong ya kan. Nah bisa ke sekre nongkrong-nongkrong ya kan, sharing-sharing atau buat beli saham ya kan. Nah itu bisa baca-baca buku, silahkan. Di sana juga biasanya ada makanan nih, ada snack kayak gitu, jadi nanti nyemil-nyemil aja, ada permen juga ada. Pokoknya sama KSPM itu makmur lah teman-teman, apalagi kalau juga ada acara ya kan, ada rapat atau apa, kita kan nanti sama Pak Denny biasanya diajak ke, kemarin tuh ke Balai Bakaran. Nah nanti makan-makan kita di sana ya kan, nah itu enak banget pokoknya. Terus mungkin ada yang tanya nggak nih? Nah itu ya teman-teman, ini hari terakhir oprek ya teman-teman, silakan bisa gabung mumpung kesempatan masih terbuka lebar ini. Jadi apa ya, kita bersama-sama memajukan KSPM kita ya kan. Apalagi KSPM ini kan apa ya, untuk minatnya mahasiswa berinvestasi itu kan jujur masih kurang ya kan. Tapi kita di sini ada mengemban juga, maksudnya mengemban amanah ya kan. Apa namanya, kita di sini diharapkan bisa apa ya, turut berkontribusi dalam perekonomian ya itu. Jadi apa ya, ada nilai ibadahnya sendiri ya buat kita semua. Jadi buat yang jadi pengurus silakan. Jadi manfaatnya banyak banget yang nggak mau apa ya, belum tentu teman-teman dapatkan. Terus juga apa ya, nggak harus dari prodi manajemen ya. Dari prodi akuntansi atau dari prodi EP atau prodi-prodi lainnya, mungkin farmasi, teknik
ya kan, atau dari FAI silakan bisa bergabung. Jadi dari pengurus yang tadi ya teman-teman udah tak jelasin, itu ada juga yang dari matematika, ada yang dari akuntansi, ada yang dari EP juga. Jadi kita membuka seluas-luasnya kesempatan teman-teman untuk belajar. Jadi apa sih yang teman-teman dapetin kalau teman-teman bisa gabung nih jadi pengurus KSPM ya kan? Teman-teman boleh bisa ke FAC Sekuritas ya kan, main di FAC Sekuritas teman-teman juga bisa nih sharing ya kan, sama apa namanya, mbak-mbaknya sama bapak-bapaknya di sana. Bapak-bapaknya cantik loh. Terus juga bisa ke BI. Nah, bisa kalau habis main dari BI nanti dapat tote bag, dapat baju, dapat buku-buku juga. Nah, dapat makan, minum juga. Wes, pokoknya makmur, maksudnya yang apa ya, yang menghasilkan cuan tuh ya di sini, ya di KSPM ini. Jadi cuannya itu nggak sekedar dari investasi aja. Tadi cuannya itu juga dari rapat, dari event-event nih teman-teman, mungkin bisa ngadain event, ada acara seminar atau apa itu juga dapat cuan ya kan, bisa ke FAC, bisa ke kampus lain itu. Nah, menurut saya itu cuan yang mahal banget harganya. Nah, terus mungkin di sini saya akan mengajarkan juga nih tentang apa FAC sekuritas. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang udah semester tua ya kan. Nah, saya di sini ajarkan lagi mumpung koneksinya bagus ya kan. Di sini kosong semua. Ini akun saya ya teman-teman. Ini kosong semua karena jam bursa tutup. Caranya melihat apa namanya untuk keuangan ya. Mungkin ada yang ambil keuangan atau mungkin ada yang mau menganalisis santuy ini ya kan. Nanti bisa di sini ya teman-teman, di menu bar ada tulisannya analisis. Di sini teman-teman klik financial statement. Diklik aja financial statement. Nanti akan muncul kotak. Nah, kotakan kayak gini. Ini diperbesar aja. Kelihatan ya? Stok di sini ada tulisannya stok. Stok itu apa? Stok itu nama perusahaan yang teman-teman mau ini coba. Contohnya Sido. Kok saya senang banget tuh sama Sido ya. Gantilah. Ganti BBRI misalnya ya. Tahunnya berapa? Nah, mungkin teman-teman yang mau analisis nih tahun 2019 kan, pada tahun 2019 kan laporannya pasti udah lengkap ya. Kan udah setahun nih. Kecuali kalau teman-teman ngambil yang 2020 ada yang belum ada. Baru diklik ini lihat data. Di sini ada tulisannya kuartal sama year. Kalau kuartal itu per dalam 1 tahun itu kan ada 4 kali laporan keuangan ya kan. Jadi selama 12 bagi 4, 3 bulan sekali ada laporan keuangan yang harus dilaporkan. Di sini teman-teman bisa ngecek semua nih kuartalnya. Di sini terus juga ada tulisan year. Year itu per tahun. Jadi 4 tahun sebelum 2019. Jadi ada 2009, 3 tahun deng. 2019, 2018, 2017, 2016. Jadi yang mungkin yang mau skripsian atau mau nganalisis, nah di sini apa ya, bagus banget. Jadi teman-teman kalau mau ribet ya silahkan sih. Mau ribet ya buka aja laporan keuangan perusahaan kan, nanti muncul banyak banget. Kalau di sini udah diringkaskan, udah ada tulisannya langsung. Ada kas, persediaan ya kan, ada grow ekuitas ya kan. Terus ada pendapatan bersih, growth laba bersih, ada IPS, DER, DOA, ROE, ya kan, NPM, OPM, kayak gitu. Nah, mungkin sekalian di sini kita analisis sedikit ya tentang Bank BRI. Bank BRI di tahun 2016 itu untuk kasnya itu ada 25. Ini dalam apa? Triliun kayaknya. Miliar atau triliun ya? Lupa saya. Oh ini dalam 1 juta. Jadi 25 triliun kayaknya.
Sini tahun 2016 25, tahun 2017 itu 24, 2018 27, 2019 30. Jadi secara logika untuk kasnya pasti akan bertambah ya, walaupun di tahun 2016 ini turun. Tapi mungkin di corona ini mungkin turun ya, teman-teman. Nah, itu. Terus di sini bisa dilihat juga untuk growth ekuitas adalah pertumbuhan apa ya? Ekuitas yang dia miliki. Nah, di sini ada 29,77. Terus di sini 13,88. Terus di sini naik ya. Ini pertumbuhannya ya, teman-teman. Jadi di sini kalian kelihatannya apa namanya? Kecil ya, teman-teman. Tapi ini pertumbuhan. Ini pertumbuhannya dalam persen ya kan. Kalau yang di dalam totalnya di atasnya. Ini awalnya 146, ini 166. Kan dari 146 ke 166 itu kan naiknya 13,88 ya. Jadi nggak minus ya kan. Terus dari 166 ke 182 berarti naiknya 9,73%. Terus dari 182 ke 206 naiknya 12,77. Nah, di situ. Jadi ini mungkin eh, bisa menjadi rekomendasi juga. Misalnya loh ini ya. Bisa juga teman-teman lihat juga di sini analisisnya. Lihat dari DR-nya ya kan. DR-nya berapa. Nah, ROA-ROE-nya berapa. Nah, itu bisa dianalisis di sini. Sangat mudah sekali. Tadi ya portofolio nih. Wah, ini rahasia tapi. Nah, nanti klik yes. Nah, di sini habis ketik yes itu nanti nah di sini masukin password teman-teman. Passwordnya apa ya kan? Nah, di sini mungkin pada nungguin. Nah, tapi rahasia. Saya malu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sharing juga untuk yang mau skripsi ataupun yang mau fundamental. Yuk ditanyain, mungkin ada yang bisa tanya. Nah, yuk silakan ada yang mau tanyakan, mungkin bisa hidupin apa namanya? Unmute, bisa di unmute atau gimana bisa dibacakan Mas Bayu. Bisa dijelasin apa aja yang tanya. Oh, ini bisa pakai flip. Nah, ini rekomendasi juga nih. Pakai flip bisa teman-teman. Cuman kemarin saya kalau pakai flip itu pas saya lihat ya, pas saya mau install itu kan ada tulis banyak komentar-komentar ya. Nah, komentarnya ya macam-macam sih, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Cuman katanya kalau yang nggak bagus tuh sering apa trouble kayak gitu. Terus ada kendala apa lagi gitu. Nah, itu kalau pakai flip. Tapi gratis sih katanya ya. Tapi gratisnya itu gratis terus atau mungkin 2 kali gratis terusnya nanti bayar. Nah, itu juga bisa. Kalau pakai GoPay itu dulu juga saya pernah dapat gratis, tapi yang bayar juga ada sih 2.500 ya. Nah, itu. Ya kalau saya juga itu ya tipikalnya tadi ya nggak bisa sabaran ya kan. Jadi kalau nggak sabaran itu ya apa namanya? Pengennya cepet ya kan langsung masuk, langsung buat beli ya kan. Nah, itu. Terus apa nih flip? Flip itu kayak perantara, gratis TF ke semua bank. Ya, kamu mau nanya nih, kalau misalnya kita udah menjual saham, apa kita harus menunggu orang beli atau gimana? Ya kan? Kalau misalnya kita sudah mau menjual saham, apa kita harus menunggu orang beli atau gimana? Itu tergantung Mas Yoga Gotama ya. Itu tergantung kita jualnya Mas Yoga Gotama. Jadi kalau kita jualnya di harga yang mahal, ya otomatis kita nunggu dulu orang beli. Tapi kalau kita jual di harga orang beli, ya otomatis saham itu bakalan kebeli kayak gitu. Terus juga pergerakan harga beli dan harga jual patut diamati ya. Kadang ada yang masuknya itu apa ya? Pergerakannya itu cepet. Kadang ya, kadang nyesel-nyeselnya kayak gitu ya. Misal kita punya saham nih, saham BRIS misalnya ya kan. Kita punya di harga 1.200, kita beli di harga 1.000 misalnya. Terus kemarin naik ya kan. Terus kita jual nih
di harga 1.200. Pas kita klik jual beda beda 1 menit atau berapa gitu kan. Harganya langsung 1.400. Aduh, kan nyesel. Kenapa dijual ya kan? Nah, itu jadi teman-teman harus ada tips and triknya juga. Terus pas mau beli pun juga dilihat dulu dia cepat atau enggak ini ya, anunya. Kalau misalnya lama, ya udah beli di harga HK tadi, banting kanan, harga over di harga paling atas itu. Nah, itu kalau mau beli. Kalau mau jual pengen cepat ya di harga bid yang paling atas. Kayak gitu, itu yang paling cepat. Itu ya Mas Gutama. Nanti kalau udah sahamnya udah kejual, itu nanti teman langsung bisa buat transaksi lagi. Nanti misalnya kalau jual nih, saya udah jual Smartfriend, terus saya mau beli Sido langsung, itu bisa. Jadi nggak harus nunggu 2 hari. Itu juga berdasarkan pengalaman saya ya. Dulu pas awal-awal masih polos ya kan. Saya kira tuh saya jual dulu, terus nanti 2 hari nunggu cashnya ada, baru beli lagi. Ternyata enggak. Kemarin juga dikasih tahu Pak Isanuddin nih. Nah, dikasih tahu Pak Isanuddin katanya, oh bisa, nggak usah langsung nunggu 2 hari, langsung jual aja, langsung beli itu bisa. Oh, saya terus berpikir, oh ternyata bisa ya. Nah itu baru tahu juga sih. Nah di situ. Terus itu ya Mas Yoga. Nanti ini ada pertanyaan lagi boleh? Bagus banget nih pertanyaannya. Terus Mas Isan, agendakan ngopi pagi Mas sambil belajar langsung praktek. Wah, udah semangat banget ini ya kan? Nah, boleh boleh boleh. Kapan nih? Nah, mungkin kita agendakan ya kan. Saya juga sering sih nongki-nongki di coffee shop ya kan. Nah, tapi nongkinya saya karena ini ya banyak kerjaan ya. Jadi kalau kerjaan itu kan kalau ngopi ada wifi bisa YouTubean, wah itu nikmat banget kalau buat yang punya banyak kerjaan dan tugas ya kan. Apalagi suasananya kan kalau di coffee shop kan tenang ya kan nggak berisik tuh, begitu berisik lah ya kan. Nah itu mungkin bisa diagendakan ya kan. Mungkin yang di Jogja ya kan bisa datang. Contohnya kayak kemarin di acara Mbak Pepti. Kemarin tuh ada Mbak Nur Aisyah, ada Mbak Yulianti, ada Mas Hartono sama Mas Egi. Nah, udah kita ketemu ya kan di acara itu. Ya udah langsung sharing, kemarin juga makan bareng ya kan dapat makan siang ya kan, prasmanan, terus dapat uang jajan juga alhamdulillah, dapat amplop. Uang apa namanya kayak uang transport lah. Nah, dapat uang jajan juga lumayan. Terus dapat buku-buku juga ini, dapat buku, bukunya bagus-bagus. Nah, itu jadi boleh banget tinggal diagendakan aja. Pak Isanuddin, friend cuan kotos-kotos. Besok HK friend. Weh, nanti malah kayak ini, Rizky Mologi. Bukan Pak Mansur Mologi lagi nanti. Friend Mologi. Apa namanya? Rizky Mologi. Nah, itu. Terus saldo yang hilang belum balik. Nah, itu yang kemarin ya yang saldo 100.000 itu ya. Nah, itu mungkin karena ini ya mungkin sistem ya. Jadi kan sekarang kan juga udah serba online ya teknologi. Jadi mungkin ada apa namanya? eh pembaruan atau gimana ya nanti bisa di ini ya Mas Yoga ya. Mas Yoga nanti hubungi Mas Tata atau nanti ke adminnya FAC. Terus Kak Mas Amiruddin. Kak, penerimaan pengurus KSPM baru itu ada maksimal penerimaannya atau gimana? Nah, jadi untuk penerimaan mahasiswa. Jadi untuk penerimaan pengurus baru itu ya nanti tergantung ini. Kita lihat dulu apa namanya untuk yang udah daftar ada berapa ya kan. Nanti kita lihat dulu. Terus juga nanti kan ada tahap wawancara, ada tahap tes juga ya. Tapi itu nggak berat kok, santai aja. Slow, slow. Kayak kayak apa ya, ya santai aja. Misalnya kalau kita emang serius ya kan, pasti kan ya ada tesnya dulu ya kan. Contohnya saya orang daftar CPNS lah, ya kan. Pasti kan ada tesnya dulu ya kan. Kalau mau seneng pasti kan ada perjuangan dulu ya kan. Nah, kita lihat juga, maksudnya itu juga tujuannya kita lihat, maksudnya seberapa serius sih teman-teman menjadi pengurus ya kan, mungkin terus juga apa namanya, eh
juga untuk mengetahui kayak pengetahuannya teman-teman udah sampai mana. Itu juga bisa searching-searching sih teman-teman. Di Google kan banyak ya kan. Misal kayak pengertian saham, pengertian obligasi. Ini kayak buka dikit ya. Pengertiannya obligasi, pengertiannya saham, pengertian capital gain, pengertian apa namanya capital loss. Nah, udah kayak gitu, simpel-simpel aja. Di luar kepala udah bisa lah, ya kan? Nah, itu. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Mumpung ada waktu ini. Tadi saya setting sampai jam 9 cuman. Yuk silakan, monggo. Bebas. Pertanyaannya apa? Terus juga nek saldonya belum masuk itu besok kalau udah masuk langsung buat beli ya. Jadi saya juga ini ya teman-teman pesan ke teman-teman semua. Ya kalau akunnya udah jadi, udah punya apa namanya saldo juga udah ada, ya silakan langsung dibeli aja. Bisa tadi ya beli Zing, beli Friend atau beli Sido. Tapi kan harganya itu di tiap perusahaan mempunyai harganya berbeda-beda. Ya kan ada yang mahal, ada yang murah. Itu kan tergantung dari perusahaannya ya kan. Yang harga yang tinggi juga ada yang 40 ribuan per lembar loh itu. Kali aja satu lot berapa? 4 juta. Itu. Terus juga ya saran dari saya juga jangan untuk berpuas diri dulu kan kadang ya memang manusiawi ya. Kalau manusia itu memang apa ya puas itu apa ya indikatornya itu suka apa ya nggak henti-hentinya lah ya kalau misalnya udah punya ini pengen ini ya kayak gitu. Nah jadi bisa pun juga kayak gitu jangan apa dengan oh cuma 100 ribu aja terus udahlah cukup lah ini nanti bakal jadi 4 juta. Nah, ya, tapi kan dalam 4 juta berapa waktunya berapa puluh tahun dulu ya kan. Nah tapi harus didongkrak juga. Tapi ingat di dongkraknya itu juga jangan lupa high risk high return, low risk low return. Jadi ya pasti ada risikonya. Nah terus gimana caranya biar nggak kena risiko, nggak ada risikonya? Ya teman-teman belajar ya kan. Kan juga sudah sering saya share-share juga di grup ya kan. Apa buku e-book terus ada juga apa edukasinya ya kan. Nah itu juga langkah dari kami dari pengurus KSPM juga untuk mengedukasi teman-teman juga. Nah, tadi juga saya contohkan juga, ya alhamdulillah ada rezeki ya kan, top up 500 ya kan, bukan 500 rupiah, 500 ribu ya kan, nah, mungkin bisa besok buat beli saham apa ya kan, ada mungkin friend, mungkin apa ya kan, nah itu nanti bisa dicek lagi ya kan. Hmm. Nah, nah itu dari Mas Bayu tuh, friend tetap santuy bang, low risk dan high return. Nah, low risk high return berarti rendah risiko tinggi masuk dapat. Nah, ya karena ini juga karena ya harganya masih di bawah 100 ya. Kalau di bawah 100 kan teman-teman bisa ngitung lah ya. Nanti misalnya harganya sekarang 80 nih. 80 per lembar dikali 100. 80 kali 100 8.000. Ya cuma cukup 8.000 aja teman-teman udah dapat saham Smart Friend. Oh, bangga nggak sih punya saham Smart Friend? Ya kan? Misal teman-teman pakai Smart Friend nih kan. Wah, aku nih punya perusahaannya ini. Berapa lot? Satu. Ya tapi tetap harus bangga ya kan. Siapa tahu terus pengen punya dana berapa, beli aja. Kayak gitu. Tapi ya ingat ya, low risk apa? Ya tadi high risk high return kayak gitu. Nih, modal modal 1 juta bisa dapat ratusan ribu. Ya itu kembali lagi. Ya kayak saya itu udah investasi berapa, harus dapat keuntungan berapa ya kan. Nah, terus juga kembali lagi ke tujuan teman-teman, investasi itu buat apa sih? Ya kan buat jangka pendek kah atau buat jangka panjang kah ya kan? Atau cuman buat apa namanya iseng-iseng lah. Nah, tapi kan orang investasi ya gak bisa buat main-main ya. Nah, terapin apa namanya tujuannya. Kalau saya kan tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kalau untuk jangka panjang itu memang ya harus bersabar. Ya kalau mau naiknya cepat ya mungkin nanti bisa ikut Pak Isandin nih.
bisa trading ya kan, tapi kan mungkin untuk kenaikannya kan nggak begitu banyak ya, apalagi kalau trading itu pun juga harus dengan genjotan dana yang gede ya Pak Isandin. Nah kalau nggak gede nanti nggak kerasa, maksudnya cuma naik tiga misalnya, cuma naik tiga. Nah kalau cuma naik tiga ya udah, berarti dia apa namanya, ya 3 kali 100 ya 300 ya, baru coba 300 satu lot. Tapi kan kalau udah punya 100 lot misalnya, 300 kali 100 berapa? 30.000 misalnya, udah dapat 30.000 kan lumayan. Kayak gitu. Nah terus saldo yang hilang belum balik. Nah itu yang 100.000 ya. Jadi yang 100.000 itu memang masih ini, masih tersistem ya. Jadi tapi kalau kita udah top up kayak gitu, nggak bakalan ini kok, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan hilang. Apalagi kan kita harus punya ini ya teman-teman, kalau beli jangan lupa mungkin ada pencatatan sendiri di buku atau di mana ya kan, atau di screenshot kayak gitu. Itu juga bisa. Kalau mungkin teman-teman bisa ngapalin nih, oh dan aku 4 juta, berarti kemarin besok kalau dibuka lagi harus ada 4 juta ya kan. Kalau lebih berarti wah, kemana ini, uang siapa ini ya, itu uang keuntungan namanya bos. Terus kalau misalnya tinggal 3,5, wah ini kok 3,5 ini ya, nah, itu berarti rugi ya kayak gitu. Jadi simpel banget sih sebenarnya investasi itu. Terus juga nggak perlu dana yang gede ya. Jadi cukup 100.000 per bulan lah atau per minggu bisa. Jadi kita nggak apa dari apa investasi itu nggak menuntut terus dana besar. Atau juga teman-teman bakal memanennya di kemudian hari ya kan. Ya kalau langsung tinggi langsung naik ya nggak mungkin ya kan. Langsung dah apa namanya? Ibaratnya kayak nanam pohon lah. Nanam pohon dari kecil terus langsung tumbuh gede gitu ya, langsung berbuah ya kan nggak mungkin ya kan. Jadi harus ditunggu dulu ya kan, kita harus rajin juga ininya, menyiraminya, memupuknya. Ya nyirami sama memupuknya ibaratnya kayak nambah lot lah, nambah lotnya, nah, kayak gitu. Kayak contohnya kayak di Shopee wes lah. Terus yang mungkin di sini ada yang aktif ya bun, aktif di Shopee ya kan, tanam-nanam apa itu yang ayam, terus ada tanaman apa gitu kan. Nah kalau kita sering nanam kan nanti lama-lama bisa manen ya. Nah itu. Terus juga sharing kalau teman-teman nih. Nah, teman saya juga ada yang rajin, mas mungkin dia gabut atau gimana ya. Mainan Shopee tanam kayak gitu kan. Dapat berapa itu? Bisa sampai dapat 150 dia. Ya ampun. Ya itu. Jadi ya contohnya ya kayak menanam lah, kan juga ada logo yuk nabung saham kan. Ya, logo saham itu kan tanamannya pohon ya kan. Itu juga kampanye untuk mengajak kita berinvestasi. Nah, di sini ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, bebas teman-teman. Untuk kepengurusan silakan, masih membuka ini pendaftaran, ditutup nanti sampai jam 23 ya. 23.59. Yuk, masih bisa, masih ada kesempatan, silakan bergabung. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Nah, tuh Mas Bayu sudah pengen gasin jadi mimin. Nah, jadi gini teman-teman, manfaatnya di KSPM ya, teman-teman itu bisa ngupgrade skill. Contohnya Mas Bayu nih. Mas Bayu ini dulu pendiam ini, tapi sekarang dia udah aktif ya Bun ya kan, udah apa namanya ya, udah pintar apa berbicara ya kan, bisa bisa sharing-sharing juga. Itu juga pintar juga nih Mas Bayu bikin konten ini. Jadi di Instagram itu yang buat ini Mas Bayu nanti sama Mas Rizky Fajar. Nah, itu beliau-beliau ini buat konten itu ya. Jadi kan bisa belajar juga kan. Silakan diimplementasikan ya kan. Mungkin ada nih anak dari mana? Ya temanku tuh anak Ilkom misalnya. Ilmu komunikasi ya. Kan belajar kan pasti bikin-bikin konten kan, diimplementasikan di KSPM ini. Kan ini nggak berbayar ya kan. Di KSPM malah dapat cuan ya kan. Sekalian ngupgrade ilmu. Kalau apa namanya? Kalau kita ngupgrade ilmu, itu nanti harga jual kita itu tinggi, bukan kita jual diri ya. Harga jual kita tinggi. Harga jual tinggi itu maksudnya apa? Nanti di CV kita itu akan, ya kita bisa inilah, bisa nulisin lah ya kan. Misalnya nih Rizky Ramadan kan, CV jadi ketua KSPM UAD
2019 2020. Pasti kan orang kalau lihat CV kan, kalau kita lamar kerjaan ya kan, orang jarang kalau yang tanya ya IP-mu berapa ya kan. Soal kalau IP itu juga bukan jadi patokan. Percuma juga sih kalau aku ya, boleh sering-sering juga nih ya. IP tinggi itu juga nggak akan bisa menjamin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Yang sekarang itu yang orang cari. Saya kemarin juga sempat diskusi juga sama eh, bagian SDM-nya Danon yang produksi Aqua ya. Nah itu kata dia ini, oh IP itu nggak menjamin sih. Saya kalau lihat itu lamaran tuh kerja di CV-nya, dia ikut apa aja, dia aktif di mana aja, jadi kepanitiaan apa, jabatannya apa. Soalnya kalau itu emang membuktikan ya, kalau kita itu kalau organisasi berarti skill kita juga udah tinggi gitu loh. Beda sama orang-orang yang pasif ya kan, kupu-kupu misalnya, kuliah pulang ya apa yang didapat ya kan, suka nongkrong misalnya, ya apa ya kan didapat ya kan. Soalnya kalau kita udah punya itu, misalnya kita juga sering ikut lomba nih, besok misal banyak ada lomba-lomba trading, lomba apa namanya, stock lab, ya itu bisa diikutin juga. Teman ikut lomba nih, juara lomba ini ya kan, pasti kan bangga, best speaker, sah apa investasi, us keren. Nanti kalau teman-teman langsung masuk ke perusahaan sekuritas, auto keterima. Gajinya berapa per bulan? Bisa sampai 5 juta, 10 juta per bulan. Gak enak ya kan? Enak nggak? Nah itu. Nah itu Mas Bayu udah dari dulu bang kalau itu. Yuk lah berorganisasi. Ijazah hanya syarat aja. Selebihnya adalah skill. Iya betul. Ijazah itu bakal jadi kata ini ya, kata dosen saya langsung kepada saya. Itu juga apa ya? Sebuah sindiran yang sangat sangat apa ya? Sangat memukul tapi yang betul gitu loh. Ijazah itu hanya sebuah kertas lembaran ya yang tak berguna kalau skill itu tidak di apa ya, kalau skillmu juga nol ya, jadi dia cuma hanya lembaran aja ya kan. Kalau di copy di fotokopi kan juga bisa ya kan ya. Jadi lembaran aja percuma kan kalian kuliah misalnya udah 4 tahun 3 kan dari 3,5 ya kan, kumlot, IP-nya tinggi 3,9 sampai 4 misalnya. Tapi berorganisasinya enggak nol, terus pendiam, terus apa namanya, sama orang nggak bisa membaur. Nah, itu bakal sayang banget sih. Ya, aku sih kayak gitu. Sangat disayangkan sekali. Terus juga nanti relasinya pasti akan sedikit, jaringannya akan sedikit. Kalau orang pembisnis ya. Jadi ini juga sekedar sharing juga. Saya juga pembisnis. Ya, jadi saya punya usaha Rizky Catering. Ya, alhamdulillah ya, ya jaringan itu terbangun dari organisasi. Jadi saya juga alhamdulillah ada kenalan anak teknik, anak apa namanya farmasi, anak hukum dan lain sebagainya. Ketika dia ada event atau apa bisa pesan di tempat saya. Terus saya juga nggak cuman punya teman di UAD aja, tapi saya banyak teman saya di UMY, di UNY, di UST, UGM juga ada. Enak ya kan? Mau main ke tempatnya dia bisa, sharing-sharing saham pun juga bisa. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman sih. Jadi teman-teman harus ada punya kemauan, punya tekad yang serius ya kan. Terus punya inovasi. Terus kalau teman-teman punya inovasi bagus ya, kalau teman-teman masuk di perusahaan, kalau teman-teman kreatif ya, itu perusahaan pasti akan menggaji lebih besar daripada sebelumnya. Contohnya nih, kayak Indomie misalnya. Teman-teman masuk di Indomie, bagian inovasi. Teman-teman punya ide nih, bikin Indomie rasa rujak misalnya. Wah, pasti orang mikir, wih, belum rasa rujak, enak wah, gitu kan. Nah, ternyata pas dipasarkan, wih, laku keras ya. Nah, nanti bisa langsung dapat bonus lah ya kan, dapat fasilitas ya kan, bagus, kayak gitu. Orang biasanya kalau orang yang kreatif itu biasanya dia di organisasi, kayak gitu. Soalnya dia banyak berbicara, banyak apa ya, diskusi sharing dengan orang-orang. Dapat ide biasanya ya dari
organisasi gitu. Nah itu. Nah itu Mas Bayu. Gasin, yuklah dari KSPM bisa jadi pegawai sekuritas atau bank. Nah iya, jadi perlu sharing juga ini yang kayak yang kemarin ya Mbak Nira, Mbak Ari itu juga alumni dari KSPM. Tapi bukan KSPM Made ya, tapi dari kalau Mbak Nira itu dari UNY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau Mbak Ari itu dari UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah dari Wade siapa ini? Terus yang kalau yang di bank itu dari KSPM itu ada Mas Yudi, Mas Yudi Eko. Nah itu dia udah di bank, jadi kepala di Cilacap, kepala bank BRI di Cilacap. Nah kan lumayan bagus kan, kalau udah ini maksudnya udah skillnya bagus, CV-nya cantik ya kan, P-nya bagus, wah idaman dicari buat rebutan sama perusahaan, yakin deh kayak gitu. Terus syukur-syukur juga mau mungkin punya bisnis atau apa itu juga bisa, monggo. Jadi kehidupan ini ya mungkin hanya semata juga ya, tapi ya harus diusahakan. Contohnya ya kayak kita berdoa aja tanpa berusaha juga sama aja, tapi kalau usaha aja tanpa doa itu juga percuma. Nah, jadi di sini ya banyak pesan-pesannya ya dari kami dari pengurus juga, mumpung masih muda, mumpung masih semester muda ya kan. Nah, ini kami-kami ini juga udah semester tua ya kan, jadi mungkin juga udah waktunya fokus skripsi ya kan teman-teman. Nah, masing-masing muda ini silakan manfaatkan waktunya ya kan. Jangan buang-buang waktu lah ya kan buat hal-hal yang tidak berfaedah ya kan. Jadi apa namanya? Jadi di apa ya? Jadi manfaatkan buat belajar, buat mencari ilmu ya kan, buat mencari kawan, mencari relasi, jaringan ya. Insya Allah itu akan membangun di hari kelak. Mungkin sekarang nggak kerasa ya kan, mungkin sekarang males gitu kan. Nah perlu teman-teman ketahui banyak juga yang udah lulus ya itu mereka nyesel karena dulu itu nggak berorganisasi. Nah teman-teman juga masuk di KSPM ini sebenarnya beruntung sekali nih. Ada mungkin yang baru semester 1 ya masuk di KSPM ya. Nah kami ini baru masuk juga di semester 5 atau 4 gitu kan. Nah, itu kan telat hitungannya. Nah jadi bersyukurlah. Jadi terus ya jangan disia-siakan, maksimalkan lah ya kan. Jadi bisa ya berkontribusi lah yang baik untuk KSPM dan perekonomian di Indonesia. Insya Allah pahalanya luar biasa karena juga di saham kan juga ada saham syariah ya kan. Terus kita juga dapat pahala, maksudnya membantu perusahaan dalam memodali ya kan. Nah itu kan bagus banget. Apalagi kalau perusahaannya bisa bertumbuh, berkembang. Nah mungkin ada lagi nggak pertanyaan nih? Kalau nggak ada, saya cukupkan nih. Kering telak nih. Terus ini ya ada mahar buat nikah ya. Nah teman-teman mungkin bisa nih lihat di Instagram mungkin ya banyak saham apa yang nikah ya kan menggunakan saham saham bukan maharnya pakai saham. Contohnya ada Mas Idung tuh dari KSPM UMY. Dulu nikah sama Mbak Anissa ini. Nikah Mbak Anissa pakai sahamnya Sidung Muncul. 500 lembar apa ya? Nah, itu. Kan itu yang pertama itu. Jadi menginspirasi sekali ini. Nah, teman-teman kalau pengen lihat videonya nih, saya ada. Saya share ya. Share screen maksudnya. Nah, mungkin buat motivasi juga nih buat yang cowok-cowok nih ya kan. Terutama investor di Indonesia itu kebanyakan juga cowok nih. Walaupun cewek juga boleh, kita nggak melarang. Aduh. Kita nggak melarang juga. Bentar. Kita juga nggak melarang untuk teman-teman cewek untuk berinvestasi juga. Dan saya audionya mana?
Nah itu. Tapi video ini kelihatan nggak ya suaranya ya? Apa dengeran nggak ya? Oke, tahan dulu ya guys. Ini harus tutupkan. Itu tadi contohnya. Jadi buat memotivasi tujuannya ya teman-teman semua. Ada lagi. Lima puluh lembar saham. Nah, jadi itu tadi ya apa namanya, mungkin motivasi aja buat teman-teman semua bisa apa berinvestasi itu banyak banget tujuannya. Tadi masih hitung tadi 50.000 lembar saham, coba aja 50.000 dibagi 100, 500 lot, 500 lot saham itu muncul. Nah itu, jadi teman-teman silakan punya target masing-masing ya kan, silakan punya tujuan masing-masing. Kalau dari saya kemarin ya alhamdulillah udah tercapai target 100 lot saham, walaupun sahamnya masih campur-campur, alhamdulillah sudah tercapai. Insya Allah akan lanjut ke target selanjutnya yaitu 200 lot. Jadi ya target itu boleh kita tuh beri andai-andai itu boleh, memang kita harus apa namanya, sedikit demi sedikit ya kan, tapi pasti ya kan, jangan
udah 100, udah 100 ya udah diam aja, terus ya jangan. Jadi ya habis 100 ya naik, nanti 150, habis 150 naik 200, ya kayak gitu. Nanti kita akan terpacu untuk berinvestasi itu. Terus juga ini bukan investasi bodong ya teman-teman. Kalau investasi bodong ya teman-teman tahu sendiri ya. Kalau investasi bodong itu apa namanya? Dia menawarkan keuntungan yang cepat. Terus dia tidak mengandung resiko. Nah, itu kan sangat dipikir aja, di logika aja nggak masuk ya kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya kan investasinya. Nah, kalau di saham ini kan teman-teman yang ngambil apa keputusan kan teman-teman, yang transaksi juga teman-teman. Jadi ya silakan. Jadi kan semua dikembalikan ke nakodanya. Ibaratnya teman-teman tuh supirnya lah. Ya bisa silakan gitu. Ya mungkin udah mau jam 9 ini. Ini apa namanya? Gameitnya udah mau habis juga ini. Aku pernah ini juga pernah kena investasi bodong namanya Hector Trade. Untung nggak top up banyak-banyak. Nah, itu juga makanya hati-hati Mas. Jadi investasi itu banyak macamnya. Cuman kita harus pinter-pinternya milih. Contohnya kayak binomo lah, forex kayak gitu juga hati-hati. Kadang kayak gitu tuh yang bodong itu kita apa ya dibuai dulu ya kan dikasih enak-enak menang apa cuan-cuan terus. Nah, nanti tiba di akhir langsung blesek itu kan sangat disayangkan. Jadi teman-teman juga nggak perlu takut ya teman-teman karena untuk saham itu juga udah terlindungi juga ya, sudah dilindungi oleh KPI, KPEI, KSEI, KSEI, nah itu juga ada SIPF. Nah itu silakan teman-teman diakses juga di websitenya Bursa Efek, dia tujuannya tugasnya ngapain aja ya kan. Nah, dulu kayaknya udah pernah kasih juga ya buku SPM 1. Nah itu bisa dibaca-baca juga. Jadi teman-teman insya Allah aman semuanya. Yang penting tidak membeli perusahaan yang apa ya, yang jelek lah. Ya jelek di sini ya mungkin harganya cepat turun atau gimana itu ya semua keputusan ada di tangan teman-teman. Kalau saya sih mending ya kalau saya sih bagi dua sih, ada yang buat trading, ada yang buat invest. Tapi kan lebih banyaknya ke invest gitu. Nah, mungkin itu aja ya yang dari saya yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah untuk acara pada malam hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah ikut bergabung, ikut apa ya sharing bareng lah. Alhamdulillah ini sharingnya sangat seru sekali. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun. Mudah-mudahan besok teman-teman udah siap ya untuk membeli saham. Minimal coba aja satu dulu ya kan. Kemarin ada yang beli Zing satu ya, itu udah bagus daripada enggak ya kan. Beli satu ya kan, mana yang bagus menurut teman-teman. Terus fundamentalnya bagus atau apa untuk yang blue chip ya silakan ya, itu teman-teman keputusan ada di tangan teman-teman semua. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi bisa di grup nanti disambung sama Mas Bayu dan rekan-rekan KSPM lainnya. Terima kasih atas waktunya pada teman-teman semua, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya selamat beristirahat. Ya, jangan lupa besok juga kan. Saya izin keluar ya. Mau ngambil barang soalnya. Assalamualaikum.